Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di kelasnya Bu Gena. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang soal dan pembahasan tentang pengaruh harga batas minimum yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang harga batas maksimum. Namun sebelum teman-teman melanjutkan memutar video ini, teman-teman boleh mengatur pengaturan kecepatan kalau misalnya nanti penjelasan saya terlalu cepat ya. Oke, baik, kita akan langsung ke contoh soalnya aja. Misalnya suatu barang itu punya fungsi permintaan PD sama dengan 30 dikurangi Hi. Kemudian PS-nya itu misalnya Hi plus 6. Kemudian pemerintah itu memberikan harga batas minimum P min itu sebesar misalnya 20. Bagaimanakah nilai surplus konsumen dan produsen baik yang sebelum penetapan harga batas minimum maupun yang sesudah penetapan harga batas minimum? Yang pertama kita akan mencari keseimbangan pasar. Sama ya caranya, cari keseimbangan pasar ya. Keseimbangan pasar. Syaratnya adalah PD sama dengan PS ya. 30 dikurangi Hi sama dengan Hi plus 6. Kemudian kita selesaikan, ini 30 plus, kalau ke sini berarti min 6. Hi ini min, berarti ke sini plus Hi. Berarti ini 24 sama dengan 2 Hi. Ketemu Hi-nya adalah 24 dibagi 2 sama dengan 12. Setelah ini kita cari P-nya, substitusi ke PD maupun PS boleh. Saya mau ke PS saja nih, Hi plus 6. Berarti Hi-nya kita ganti 12 sama dengan 18 ya, 12 tambah 6. Nah, karena sudah ketemu nilai keseimbangan pasar, kita akan menggambar grafiknya. Sama seperti yang di harga batas maksimum, kita memerlukan grafik untuk mencari surplus konsumen maupun produsen ya. Jadi grafik, cari yang PD dulu boleh. PD sama dengan 30 dikurangi Hi, kita misalkan Hi-nya 0. Berarti dari fungsi ini, Hi-nya kita ganti 0 ya. Jadi 30 dikurangi 0 sama dengan 30. Ketemu titiknya berarti 0,30. Selanjutnya saat P-nya 0, berarti ini kita ganti 0 sama dengan 30 dikurangi Hi. Hi-nya saya taruh depan, jadi positif Ki sama dengan 30. Titiknya adalah 30,0. Kemudian yang PS nih, PS-nya adalah Hi plus 6. Hi sama dengan 0, berarti dari sini Hi-nya kita ganti 0. P sama dengan 0 plus 6. Ketemu ini 6, berarti titiknya adalah 0,6. Kemudian saat P-nya yang 0, berarti ini 0 sama dengan Hi plus 6. Dari sini ketemu Hi-nya sama dengan min 6 ya. 6-nya yang saya pindah ke sebelah. Berarti titiknya min 6,0. Nah, baru kita gambar grafiknya. Dulu, bentar ya. Ternyata miring. Ini sini Ki, yang ke atas P, jangan lupa, jangan keliru. Ini yang ke sana PS sama dengan Hi plus 6. Ini PD sama dengan 30 dikurangi Hi. Nah, PD kan tadi titiknya adalah 0,30 sama 30,0 ya. Berarti di sini 30, di sini 30. Kemudian yang PS itu min 6 sama 6. Nah, titik keseimbangannya tadi adalah 12,18. Berarti yang ke bawah 12, yang ke samping ini adalah 18. Kemudian pemerintah memberikan P min atau batas minimum itu adalah 20. Berarti dia di bawah 30, di atas 18. Di sini misalnya saya gambar pakai warna yang berbeda ya. Nih, misalnya di sini P min. Tadi P min-nya adalah 20 ya. Nah, kemudian ternyata P min ini berpotongan dengan PD sama dengan 30 dikurangi Hi. Artinya dari sini kita mau tahu nih dia berpotongan dengan titik berapa nih, di titik apa?
Caranya mencari gimana titik di sini? Kita masukkan aja 20 ke fungsi PD. Karena 20 ini adalah P, berarti yang kita ganti adalah P-nya ya. Berarti ini 20 sama dengan 30 dikurangi Hi. Saya pindah Hi-nya ke depan, 20-nya ke belakang. Ketemu Hi-nya adalah 10. Nah, berarti di sini ada 10. Kemudian ternyata garis P-min ini juga memotong fungsi PS sama dengan Q plus 6. Dari sini kita juga akan mencari titik di sini itu berapa nilainya gitu ya. Karena 20P berarti ini yang kita ganti adalah P-nya. 20 sama dengan Hi plus 6 ya. Jadi Hi-nya sama dengan 6-nya yang saya pindah ini jadi 20 kurangi 6 sama dengan 14. Di sini 14. Nah, kemudian agar visualisasinya teman-teman nanti mudah memahaminya, akan saya beri simbolnya masing-masing ya. Ini A, B, kemudian ini C, D, F, terus yang di luar ini ada G ya. Di sini E, titik keseimbangan pasarnya, nggak dihitung ini titiknya. Nah, untuk menghitung surplus konsumen, baik yang sebelum maupun yang sesudah, kita akan hitung yang sebelum dulu ya. Yang sebelum kayak gini. Ini yang sebelum, misalnya di sini saya taruhnya ya. Yang SK. SK yang sebelum kan sama ya, A, B, C. A, B, C. A, B, C ditambah C. Bentuknya segitiga, berarti setengah alas kali tinggi. Kalau digambar di luar itu kan gini, A, B, C. Dari sini ke sini itu panjangnya adalah 12. Ini ya, 12. Kemudian tingginya dari 18 sampai 30 itu juga 12. Nah, berarti ini tinggal ngitung aja, setengah kali 12 kali 12 sama dengan 72 ya. Kemudian yang surplus produsen itu kan berarti D ditambah F ya. Bentuknya segitiga, setengah alas kali tinggi. Yang mendatar ini panjangnya 12. Kita jadikan alas dia ya. Berarti ini 12, tingginya dari 6 sampai 18 itu juga 12. Sehingga ini ketemu nilai surplus produsen yang sebelum itu adalah 72. Kemudian yang setelah surplus konsumen itu ini dibatasi oleh P-min ke atas siapa? Huruf A aja. Segitiga kecil, berarti setengah alas kali tinggi sama dengan setengah alasnya dari sini sampai sini adalah 10 ya, dari sini sampai sini. Kemudian tingginya dari 20 sampai 30 itu juga 10, sehingga jawabannya ini 50 untuk surplus konsumen yang setelah. Kemudian yang surplus produsen itu yang segitiga sangat besar nih, B, C, D, F, G ya. B, C, D, F, G yang besar ya. Berarti ini karena segitiga ya setengah alas kali tinggi juga. Nah, yang mendatar ini sampai ke sini itu kita jadikan alas saja, berapa? 14 nih ya. Berarti ini setengah dikali 14, tingginya dari 6 sampai 20 itu juga 14. Kemudian kita corak-corak ini 7 kali 14 itu 98. Oke, udah selesai nih yang surplus konsumen, produsen, baik yang sebelum penetapan harga batas minimum maupun yang setelah penetapan harga batas maksimum. Jika ada yang belum dipahami atau merasa belum paham penjelasan saya tadi, silakan bertanya di kolom komentar. Insya Allah segera saya balas. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.